Walaupun sudah menggunakan kekuatannya, tapi lawan Luffy kali ini sepertinya bukanlah orang biasa. Tidak ada satupun serangan darinya yang masuk ke lawan. Masalah yang dihadapi oleh Luffy dan kawan-kawan memang tidak pernah berhenti datang. Apalagi kini Luffy menjadi bajak laut yang paling diincar. Ditambah lagi saat ini salah satu sindikat penjahat paling mengerikan juga sering melakukan teror kepada para angkatan laut. Kekuatan mereka juga sangat sulit untuk dikalahkan. Salah satunya kekuatan yang dimiliki oleh perempuan bernama Miss All Sunday ini. Tak perlu menyentuh lawannya, ia bisa membasmi para angkatan laut yang berusaha menghentikan niat jahatnya. Sindikat penjahat ini menyebut diri mereka dengan nama Baroque Works. Bahkan dulunya mereka sempat ingin merekrut Zoro ke dalam sindikat mereka. Namun rencana mereka gagal karena sekarang Zoro sudah bergabung ke dalam tim bajak laut Luffy. Saat ini Luffy dan juga timnya sedang menuju ke Grand Line. Namun Sanji merasa kalau mereka tidak akan siap jika harus berangkat sekarang karena persediaan makanan dan logistik mereka belum cukup banyak. Nami juga merasakan hal yang sama sehingga berdasarkan peta yang dibawanya, mereka bisa berhenti di pulau terdekat yaitu Locktown. Usopp sempat keberatan dengan keputusan Nami dan Sanji sehingga ia mencoba meminta saran dari Zoro, dan ternyata Zoro setuju untuk mampir sebentar di Locktown sebab Zoro juga ingin membeli beberapa pedang baru. Usopp takut ke pulau itu karena sekarang mereka adalah buronan dan di sana banyak angkatan laut. Keputusan terakhir pun ada di tangan Luffy dan ternyata Luffy juga sepakat akan mampir ke Locktown. Luffy sangat bersemangat ke Locktown karena di sanalah tempat kelahiran dan kematian sang raja bajak laut Gold Roger. Puluhan tahun lalu di Locktown, raja bajak laut paling dikagumi yaitu Gold Roger berhasil ditangkap dan dieksekusi oleh Garp, dan sekarang setelah kematiannya para bajak laut banyak yang termotivasi dengannya dan ingin mencari harta terakhir yang disebut oleh Gold Roger sebelum kematiannya yang sekarang dikenal dengan One Piece. Luffy and the gang pun sampai di Locktown dan mereka akan berpencar sebentar untuk mencari keperluan masing-masing. Nami dan Usopp akan mencari beberapa pakaian, lalu Zoro sendiri akan mencari toko yang menjual pedang dan Sanji bersama Luffy akan mencari beberapa bahan makanan yang akan mereka bawa menuju Grand Line. Namun terlihat saat Nami dan Usopp sedang berjalan, ada orang yang mengikuti mereka. Barulah saat Usopp meninggalkan Nami sebentar untuk mengirim pesan kepada gebetannya, orang misterius tadi mendekatinya dan ternyata ingin mencoba mencuri dari Nami. Namun sepertinya orang ini memilih target yang salah dan malah dibuat kena mental oleh Nami. Di sisi lain, Zoro malah tak sengaja bertemu dengan seseorang yang mirip dengan kenalannya dulu yaitu Kuina. Namun tentu saja Zoro yakin wanita berkacamata ini hanyalah orang asing yang mirip dengan Kuina lalu pergi meninggalkannya lalu masuk ke salah satu toko pedang yang menarik perhatiannya. Saat Zoro sedang melihat-lihat, pemilik toko ini sangat takjub dengan pedang milik Zoro. Wanita berkacamata tadi pun juga ternyata masuk ke toko yang sama dan ia pun juga sangat suka dengan pedang. Berkat bantuannya akhirnya Zoro pun mendapatkan pedang yang diinginkannya. Bahkan sampai-sampai pemilik toko ini memberikan pedang yang cukup spesial secara cuma-cuma kepada Zoro. Sementara itu Luffy yang seharusnya terus bersama Sanji, ia malah pergi sendirian dan mencari tempat di mana Gold Roger dulunya dieksekusi. Sampai akhirnya Luffy bertemu dengan Bartolomeo, orang yang sempat ingin mencopet Nami sebelumnya. Ia tahu kalau Luffy sedang mencari tempat bersejarah di pulau ini dan membawanya ke lokasi di mana Gold Roger dulunya dieksekusi. Namun di sini Luffy malah bertemu dengan musuh yang sempat ia lawan dulu. Beginilah cara seorang ahli pedang mencari pedang yang cocok untuknya. Walaupun pedang ini katanya terkutuk, namun Zoro sama sekali tidak terluka olehnya. Melihat kepribadian Zoro, penjual pedang ini pun memberikan satu lagi pedang spesial secara cuma-cuma kepada Zoro. Sementara itu di sisi lain pulau ini, Luffy benar-benar tidak menyangka kalau malam ini ajalnya akan datang. Tangannya sudah terikat borgol yang menyerap kekuatannya dan ada bagi yang akan mengeksekusinya. Namun bukannya takut, Luffy malah tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya Luffy bersama teman-temannya datang ke pulau ini bukan untuk mencari keributan. Ia hanya ingin melihat tempat bersejarah di mana Raja Bajak Laut di masa lalu bernama Gold Roger dieksekusi. Luffy bertemu dengan Bartolomeo yang mengantarnya ke tempat bersejarah itu. Melihat tempat ini, Luffy menjadi semakin bersemangat ingin menjadi Raja Bajak Laut seperti Gold Roger. Namun secara mengejutkan, topi jeraminya malah terbang sendiri dan itu adalah ulah Bagi. Ia datang untuk membalas dendam dan menangkap Luffy, yang saat ini buron dan dihargai sangat mahal. Kali ini Bagi tidak sendiri, ia datang bersama
pasukan Alvida yang juga menyimpan dendam dengan Luffy. Karena tahu saat ini dirinya sedang dalam ancaman, Luffy langsung mencoba menyerang. Namun Alvida yang sekarang sudah berbeda, tubuhnya sangat licin dan tidak bisa tersentuh sebab Alvida sudah memakan buah iblis Sleep Fruit. Semua serangan yang diarahkan kepada Alvida akan meleset dan ia pun berhasil menangkap Luffy dengan kelincahannya. Luffy langsung diborgol dengan batu laut yang bisa menyerap semua stamina miliknya. Bagi dan Alvida yang menyimpan dendam besar kepada Luffy karena sempat dikalahkan olehnya, saat ini sudah tak main-main lagi dan akan segera mengeksekusinya. Teman-teman Luffy yang sudah berkumpul baru sadar kalau Luffy menghilang dan mereka mendengar kalau ada bajak laut yang akan dieksekusi. Tentu saja itu adalah Luffy. Untunglah teman-temannya cepat datang dan akan menyelamatkannya. Namun Bagi meminta Alvida untuk menangani teman-teman Luffy, sedangkan ia akan membawa Luffy ke tempat eksekusinya. Di pulau ini sebenarnya banyak sekali angkatan laut dengan kekuatan yang luar biasa dan mereka tak segan-segan untuk melakukan apapun demi menangkap para bajak laut. Tepat pula malam ini para bajak laut sedang membuat onar sehingga Smoker yang merupakan pemimpin angkatan laut di sini juga segera mengirim pasukannya. Alvida dan kawanannya saat ini sedang bertarung melawan Zoro, Nami dan juga Sanji. Sedangkan Usopp seperti biasa hanya menjadi support. Sementara itu Luffy sudah dibawa ke tempat eksekusinya, di mana tempat ini jugalah yang menjadi tempat eksekusi Raja Bajak Laut paling dikagumi, yaitu Gold Roger. Luffy juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya sudah terborgol dan hanya bisa melihat teman-temannya berjuang di bawah. Bahkan saat ia akan dieksekusi, Luffy terus tertawa. Smoker yang melihat itu semakin murka karena sikap Luffy mengingatkannya dengan Gold Roger. Para angkatan laut benar-benar tidak menginginkan ada sosok bajak laut yang meneruskan Gold Roger. Nasib baik bagi Luffy, Bagi malah tersambar petir saat akan mengeksekusi Luffy dan ia pun terlepas dari jeratannya. Saat ada kesempatan, Luffy dan teman-teman langsung berusaha kabur dan Zoro malah bertemu dengan Tashigi. Wanita yang sempat menolongnya mendapatkan pedang istimewa di pulau ini. Tashigi menyesal setelah mengetahui bahwa Zoro ternyata adalah bajak laut dan Tashigi sendiri adalah seorang angkatan laut yang seharusnya membasmi para bajak laut. Masalah lain pun juga dihadapi oleh Sanji dan Luffy karena Smoker yang merupakan pimpinan angkatan laut di pulau ini tentu tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Luffy sudah menggunakan kekuatannya namun Smoker sama sekali tak tersentuh. Bahkan saat Smoker membalas menyerang Luffy, mudah saja membuat Luffy tak berkutik. Dan saat ini Luffy benar-benar tak berdaya di tangannya. Namun saat Luffy akan dihabisi oleh Smoker, muncul seseorang yang menyelamatkan Luffy yang bahkan Luffy pun juga tak tahu orang itu siapa. Luffy bersama pasukannya pun langsung pergi melanjutkan perjalanan mereka dan Smoker terlihat sangat bertekad akan menangkap Luffy yang saat ini sedang menuju Grand Line. Perjalanan Luffy dan teman-temannya untuk menuju Grand Line memanglah tidak mudah. Saat ini mereka sudah tepat berada di depan gerbang pertama Grand Line, yaitu Gunung Terbalik. Sempat terjadi keraguan di antara mereka karena jika saja gagal melewati arus di Gunung Terbalik, nyawa mereka taruhannya. Ini bukanlah arus sungai biasa. Mereka harus melewati arus yang malah mengarah ke atas gunung dan kapal akan sulit dikendalikan. Namun Luffy dan kawan-kawan tidak bisa lagi mundur walau sempat kena mental setelah melihat banyak bangkai kapal di sana. Karena arus dan angin yang sangat deras, kapal mereka kehilangan kendali. Kemudi kapal patah dan kapal sedang mengarah ke batu yang besar. Luffy langsung bangkit dan menggunakan kekuatannya untuk menggapai bebatuan sehingga ia bisa mencegah kapal karam karena benturan. Setelah melewati pendakian yang mencekam, kapal Luffy akhirnya sampai ke puncak gunung dan sekarang saatnya mereka akan meluncur ke Grand Line. Luffy mengira perjalanan mereka menuju Grand Line sudah selesai. Namun karena kapal sudah tidak bisa dikendalikan, mereka hanya bisa terdiam pasrah setelah melihat di ujung sana ada seekor paus raksasa yang siap melahap mereka. Luffy mencoba menghentikan paus itu, namun semua percuma. Kapalnya bersama para kru sudah terhisap ke dalam mulut paus. Begitu sadar dari pingsannya, Luffy melihat paus itu terus menghantamkan dirinya ke tebing. Kekuatannya pun tak bisa menggapai paus itu. Tak lama muncul penjaga mercusuar yang langsung menyuntikkan obat bius kepada paus itu agar tidak terus-terusan membenturkan diri ke tebing. Luffy tentu saja semakin ketakutan dan mencemaskan kondisi temannya. Bapak tua pun berkata kalau teman-teman Luffy sudah meninggal dunia dan tak akan selamat. Luffy masih tidak percaya dan tak mau pasrah begitu saja sehingga ia memaksa Crocus untuk membantunya. Walaupun Crocus sudah menolaknya berkali-kali, tapi Luffy masih terus memaksa untuk membantunya mengeluarkan teman-temannya. Mereka berempat pun juga sama bingungnya dengan apa yang terjadi sebab sekarang mereka ada di dalam perut ikan paus. Apalagi sekarang kemudi kapal mereka sudah rusak. Tapi Usopp punya rencana karena ia melihat ada bangkai kapal lain dan bisa jadi suku cadang kemudinya masih bisa mereka gunakan. Asam lambung dari paus ini sangat berbahaya sebab bisa melarutkan apa saja yang terjatuh ke dalam
dalamnya. Sanji dan Usopp menuju ke bangkai kapal lainnya dan ternyata menemukan seseorang yang ternyata masih hidup. Namun orang ini malah ingin menyerang Usopp dan juga Sanji, lalu ingin merebut kapal mereka. Tentu saja Sanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan Usopp cepat-cepat mengambil kemudi baru untuk kapalnya. Orang misterius tadi pun berhasil mereka kalahkan. Sementara itu, Nami dan juga Zoro masih terus mencari cara untuk keluar dari mulut paus ini. Zoro juga mencoba membuat sebuah senjata yang akan mereka gunakan untuk membuka mulut paus, dan saat Nami ditinggal seorang diri, dia malah mendapat serangan. Ternyata masih ada orang lain di dalam mulut paus ini, tapi untunglah Usopp dan Sanji cepat kembali menolong Nami. Kedua orang ini pun ditawan oleh teman-teman Luffy dan saat diinterogasi oleh Zoro, satu fakta terungkap bahwa mereka adalah anggota komplotan Baroque Works, sindikat kriminal yang ingin menguasai salah satu kerajaan di Grand Line. Zoro bisa tahu karena dulu Zoro pernah mengalahkan orang seperti mereka, yaitu Mr. Seven. Sedangkan yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Mr. Nine dan juga Miss Wednesday. Sementara itu di luar mulut paus ini, Luffy masih terus berusaha membujuk Crocus untuk memberitahukannya cara menyelamatkan teman-temannya yang sedang terjebak di dalam mulut paus ini. Luffy benar-benar sangat marah kepada seekor ikan paus karena sudah menelan teman-temannya. Walaupun sudah mencoba menyerang, tapi yang ada membuat paus itu semakin marah. Luffy akhirnya mencoba meminta tolong kepada penjaga mercusuar di pintu masuk Grand Line ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Awalnya Crocus enggan membantunya, namun karena Luffy terus memaksa, akhirnya Crocus bersedia membantu. Terlihat Crocus langsung meracik sebuah cairan yang akan digunakan sebagai obat penenang untuk paus yang sudah menelan teman-teman Luffy. Crocus pun menceritakan asal-muasal paus tersebut. Paus raksasa itu bernama Labun. Berpuluh-puluh tahun lalu, terdapat satu buah kapal bajak laut yang berhasil melewati pintu masuk Grand Line. Mereka adalah pasukan bajak laut Rumbar yang dipimpin oleh Yorkie. Pasukan Rumbar membawa seekor paus yang awalnya terus mengikuti mereka, dan sekarang semua kru malah menyayangi paus itu. Yorkie sempat berkata kepada Crocus bahwa ia akan terus mengajak Labun menelusuri Grand Line bersama mereka. Namun Crocus mengatakan bahwa hal itu akan membahayakan Labun, sebab di bawah lautan Grand Line sangat banyak hewan mengerikan yang tak mereka ketahui yang bisa membahayakan Labun. Demi keselamatan Labun, pasukan Rumbar dan para kru menitipkan Labun kepada Crocus untuk menjaganya sampai mereka kembali. Labun pun harus berpisah dengan pasukan Rumbar yang setiap hari selalu mengajaknya bernyanyi di tengah lautan. Namun setelah berpuluh-puluh tahun menunggu, pasukan Rumbar tak pernah kembali sampai membuat Labun sangat marah. Itulah sebabnya Labun terus membenturkan kepalanya ke tebing karena mengira teman-teman tersayang mereka ada di balik tebing itu. Karena Crocus tak sanggup melihat Labun menyakiti diri sendiri, akhirnya ia terpaksa membius Labun setiap kali naik ke daratan. Di tengah Luffy mendengar cerita dari Crocus, mereka mendengar suara Labun kembali naik ke daratan dan Crocus langsung menembakkan obat biusnya. Namun kali ini obat itu sama sekali tidak memberikan efek apapun. Karena Labun terus mengamuk, membuat Usopp yang sedang memperbaiki kapal mereka yang terjebak di dalam perut Labun hampir celaka. Teman-teman mereka pun saling berpegangan untuk menggapai Usopp. Zoro hampir saja melepas genggamannya, namun untunglah Miss Wednesday mau menolong mereka. Setelah mendengar cerita dari Crocus, Luffy mencoba menyanyikan lagu bajak laut yang sering dinyanyikan oleh pasukan Rumbar kepada Labun. Mendengar nyanyian itu, Labun terlihat meneteskan air mata dan Luffy meminta Labun mengeluarkan teman-temannya. Ternyata cara sederhana yang dilakukan oleh Luffy berhasil. Labun membuka mulut dan mengeluarkan pasukan Luffy dari perutnya. Crocus tak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa menaklukkan Labun setelah berpuluh-puluh tahun. Setelah berhasil keluar dari perut Labun, Luffy dan teman-temannya pun mampir sebentar di rumah Crocus, dan di sini Crocus memberikan alat penunjuk mata angin yang hanya bisa digunakan di Grand Line kepada Nami, yaitu Lock Post. Sebelum melanjutkan perjalanan, Luffy menggambar logo pasukan bajak lautnya di kepala Labun sebagai simbol pertemanan mereka, dan Luffy pun akan menelusuri Grand Line untuk pertama kalinya bersama teman-temannya. Sementara itu di pulau yang sempat didatangi Luffy sebelum sampai ke Grand Line, kedatangan Laksamana Garp. Pimpinan Lux Town sebenarnya ingin pergi menangkap Luffy dan kawan-kawan, tapi Garp datang menemui Smoker untuk memberikan tugas yang lebih penting. Garp tidak memberikan izin kepada Smoker untuk memburu Luffy sebab ada masalah yang lebih besar, yaitu permasalahan ekosistem politik di mana kerajaan Alabasta sedang diambang perang sipil dan saat ini Angkatan Laut juga sedang memburu komplotan Baroque Works. Sehingga Garp meminta Smoker untuk menyelesaikan persoalan ini dari
waspada memburu Luffy. Zoro terus melatih kemampuannya untuk menggunakan pedang sebab ia terus-menerus dihantui kekalahan dari Mihawk. Saat ini Luffy dan juga para kru sedang menelusuri Grand Line, tapi saat ini mereka sedang membawa seorang tawanan yang merupakan anggota dari organisasi jahat bernama Baroque Works. Namun sayang sekali karena mereka lengah saat melihat ada pulau seperti kaktus, dua tahanan mereka malah kabur. Namun Luffy dan teman-temannya tak mengkhawatirkan itu, kemudian mereka mencoba mampir ke pulau pertama yang mereka datangi di Grand Line, yaitu Pulau Kaktus. Awalnya orang-orang di sini terlihat sinis terhadap mereka, namun begitu wali kota datang memberikan sambutan, barulah semua orang menyambut Luffy dan para kru dengan ramah. Kota kecil bernama Whiskey Peak ini benar-benar sangat bergembira jika ada bajak laut datang ke tempat mereka, apalagi melihat Usopp yang sangat bersemangat menceritakan kisah petualangan mereka. Sementara itu dua tahanan pasukan Luffy tadi juga sudah sampai ke pulau ini. Mereka harus segera menangkap Luffy dan kawan-kawan, sebab itulah misi yang diberikan kepada mereka. Di tengah suasana yang menggembirakan ini, pasukan Luffy tidak tahu kalau ancaman berada di dekat mereka. Bahkan karena terlalu terbawa suasana, Sanji malah mengajak Usopp untuk berduaan bersama para wanita yang sejak awal terus menggoda mereka. Sedangkan Luffy sedang asik menyantap makanan di toko roti yang ia temui, dan tak lama ia dikunjungi oleh wali kota. Namun Miss Wednesday juga ada di sana. Ternyata wali kota yang terlihat baik ini juga bagian dari komplotan jahat Baroque Works. Dengan kekuatannya yang disebut tarian vertigo, mereka membuat Luffy tak sadarkan diri. Nami yang sedang berjalan sendiri juga mengetahui bahwa ternyata banyak bajak laut yang dimusnahkan saat datang ke pulau ini. Semua orang di pulau ini hanya pura-pura baik. Mereka sengaja dilayani dan dibuat mabuk, dan barulah saat para bajak laut lengah, warga kota ini menyerang. Namun bagi Zoro serangan seperti ini bukan masalah. Semua orang di Whiskey Peak ternyata agen dari Baroque Works. Mr. Nine yang sempat ditahan oleh Zoro mengarahkan 100 orang lainnya untuk mengeroyoknya. Namun karena Zoro terus mengasah kemampuannya untuk menggunakan pedang, tak sulit untuknya menaklukkan semua agen Baroque Works yang ingin menangkapnya. Luffy yang sudah sadar dari pingsannya mencoba melawan dan akan menangkap Mr. Egg dan Miss Wednesday. Namun saat Luffy sudah berhasil menangkap mereka, Miss Wednesday mencoba menjelaskan sesuatu. Tak lama anggota Baroque Works lainnya datang dan malah ingin menangkap Miss Wednesday dan Mr. Egg. Ternyata Miss Wednesday dan Mr. Egg hanyalah penyusup di Baroque Works, dan mereka ingin menghancurkan organisasi itu dari dalam. Di sisi lain, Zoro pun juga sudah berhasil mengalahkan semua agen Baroque Works, begitu juga dengan Mr. Nine yang berniat menangkapnya sejak awal. Miss Wednesday pun menjelaskan bahwa dirinya adalah putri di kerajaan Alabasta, dan pria ini adalah pengawalnya. Demi melindungi putri kerajaan Alabasta, Igaram pun menitipkan putri Vivi kepada Luffy, lalu ia akan menghadapi komplotan Baroque Works seorang diri. Berkat serangan dari Igaram, Luffy berhasil membawa putri Vivi kembali ke kapal. Namun sayang, Igaram harus mengorbankan nyawanya untuk kali ini. Putri Vivi benar-benar sangat syok harus melihat orang yang sudah bersama dengannya sejak kecil harus gugur seperti ini. Setelah kekacauan yang terjadi semalam, anggota Baroque Works yang diutus ke sini benar-benar sangat kecewa terhadap Mr. Nine karena lagi-lagi ia gagal menjalankan misi untuk menangkap Zoro, dan bahkan sesama anggota Baroque Works, mereka pun tak segan-segan untuk saling membasmi satu sama lain. Luffy yang melanjutkan perjalanannya di Grand Line harus membawa Vivi bersama mereka, dan mereka juga kedatangan tamu tak terduga. Saat sedang melanjutkan perjalanannya, Luffy kedatangan seorang wanita bernama Miss All Sunday ke kapalnya. Wanita ini bisa menyerang siapapun tanpa menyentuhnya. Ia mengatakan kepada Luffy untuk pergi saja ke pulau terpencil, sebab pulau yang akan mereka tuju akan menjadi bahaya bagi mereka. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mempercayakan perkataan Miss All Sunday dan tetap melanjutkan perjalanan ke Little Garden. Pulau ini terlihat tidak berpenghuni dan tak terjamah. Walaupun sudah mendapat peringatan dari salah satu pimpinan Baroque Works kalau mereka tetap nekat ke sini maka masalah akan datang, Luffy sama sekali tidak peduli. Bahkan setelah masuk ke dalam hutan, mereka malah berpencar seolah-olah tidak akan ada ancaman apapun. Belum jauh berjalan, Zoro dan juga Sanji sudah menemukan hal mengerikan di mana ada dinosaurus di depan mata mereka. Namun bukannya kabur, mereka malah ingin menangkap dinosaurus itu untuk dijadikan santapan malam. Luffy dan juga Vivi menemukan dinosaurus dengan leher yang sangat panjang, dan sama seperti teman-temannya, mereka tidak ada takut-takutnya dengan dinosaurus. Usopp dan juga Nami yang masih menunggu di kapal kedatangan tamu yang lebih tak terduga. Ada seorang raksasa yang mendekat ke kapal mereka. Raksasa itu meminta bir kepada Nami dan terpaksa mereka memberikan semua persediaan yang ada. Tak hanya itu, Usopp
dan juga Nami dibawa ke rumah raksasa. Mereka mengira akan dijadikan untuk lauk malam ini oleh raksasa itu. Maka Nami akan berusaha mencari jalan keluar dan Usopp akan mengalihkan perhatian raksasa itu dengan mengajaknya bercerita tentang petualangan mereka masing-masing. Saat Usopp bertanya apakah raksasa bernama Brogy ini akan menjadikan mereka makanan, Brogy bingung. Ternyata tidak ada sama sekali niat dari Brogy untuk seperti itu. Ia hanya ingin mengajak Usopp dan Nami makan bersama, bukan ingin memakan mereka. Di sisi lain pulau ini, Luffy dan Vivi juga bertemu dengan raksasa lainnya yang mengajak mereka makan bersama. Tapi yang Luffy dan teman-temannya tidak ketahui adalah pasukan Baroque Works yang memburu mereka juga sudah tiba di pulau ini. Bahkan pimpinan Baroque Works juga mengutus anggota yang lebih kuat, yaitu Mr. Tree. Zoro yang masih berada di tengah hutan pun merasa seperti ada yang mengikutinya, dan tak lama ada cat di kakinya dan pandangannya langsung berubah. Tingkah laku Zoro pun menjadi sangat aneh, seakan-akan ia tak peduli dengan apapun yang terjadi dan ia tak bisa berhenti tertawa. Raksasa yang ditemui oleh Luffy dan juga Usopp tiba-tiba berkata kalau ini saatnya mereka untuk bertarung. Setelah mereka mengikuti raksasa ini, ternyata kedua raksasa yang berasal dari bangsa yang sama ini akan bertarung untuk menentukan kesatria mana yang lebih kuat di antara mereka. Namun Nami yang masih tertinggal seorang diri juga mengalami hal yang sama seperti Zoro tadi. Ia merasa ada yang mengawasinya dan tiba-tiba muncul cat di kakinya dan pandangannya berubah. Sebelum kedua raksasa yang sebenarnya bersahabat ini bertarung, mereka pun akan saling bertukar minuman dan bersulang. Pasukan Baroque Works terlihat juga memantau pertarungan mereka, dan saat pertarungan dimulai, raksasa Brogy merasa ada ledakan di dalam perutnya sehingga ia pun kalah di pertarungan. Ternyata pasukan Baroque Works sudah menyabotase minuman milik Brogy. Nami yang sekarang sudah bersikap sangat aneh langsung dibawa oleh anggota Baroque Works, dan Luffy juga ternyata terkena serangan yang sama seperti yang dialami oleh Zoro dan Nami. Pelakunya adalah Miss Golden Week yang bisa menghipnotis hanya dengan menggunakan cat. Vivi yang melihat itu langsung mencoba kabur kembali ke kapal, namun pada akhirnya Vivi juga tertangkap. Mereka ditahan oleh Mr. Tree yang punya kemampuan mengeluarkan lilin, tapi Zoro dan juga Nami dalam kondisi tak sadarkan diri karena pengaruh hipnotis. Zoro terus tertawa walaupun kini mereka sudah tertangkap. Nami dan Zoro saat ini sedang dalam kondisi tak sadarkan diri. Begitu juga dengan Luffy yang terus bersedih karena efek dari hipnotis dari salah satu anggota Baroque Works. Sanji yang mencoba mencari teman-temannya sudah tiba di depan rumah tempat Zoro ditahan. Namun saat dia masuk ke dalam sudah tidak ada siapapun di sana. Ternyata Zoro, Nami dan juga Vivi sudah dibawa oleh Mr. Tree dan akan ditahan di kue raksasa yang terbuat dari lilin. Api pun dinyalakan di bagian atas kue lilin. Mr. Tree sengaja melakukan ini untuk memusnahkan Zoro, Nami dan juga Vivi secara perlahan, sebab lilin buatannya akan menetes dan menjadikan mereka patung lilin. Mr. Tree juga malah menghapus efek hipnotis yang sedang dialami Zoro agar ia menderita. Begitu sadar, Zoro langsung mencoba memecahkan lilin di kakinya. Namun lilin buatan Mr. Tree ini ternyata sekuat baja dan tidak bisa dihancurkan begitu saja. Selagi temannya tertahan, Luffy masih terus berusaha lepas dari efek hipnotis yang dibuat oleh Miss Golden Week. Setiap warna cat yang dioleskan ke tubuh Luffy akan memberikan efek yang berbeda. Sanji yang sedang mencari teman-temannya pun sekarang mendapat serangan dari anggota Baroque Works lainnya. Seekor burung datang menyerang dan sepertinya anggota Baroque Works kali ini bukanlah masalah bagi Sanji. Saat ini anggota tim Luffy yang masih sadarkan diri dan belum tertangkap adalah Usopp. Ia berusaha keras mencari bantuan kemana-mana, namun tak kunjung menemukan solusi. Sampai akhirnya Usopp kembali bertemu dengan raksasa yang baru saja menjadi temannya di pulau ini. Semua orang awalnya mengira Brogy si raksasa sudah wafat, namun ternyata Brogy masih hidup walau sudah diserang oleh salah satu anggota Baroque Works. Usopp harus secepat mungkin menolong teman-temannya karena hampir seluruh tubuh mereka sudah akan menjadi patung lilin. Luffy yang masih dalam pengaruh hipnotis malah terus memukul dirinya sendiri, dan Miss Golden Week terus-terusan memberikan efek yang lebih menyedihkan kepada Luffy. Sampai dirinya benar-benar tak bisa mengendalikan diri dan Luffy pun mengarah ke lautan yang dimana air laut adalah kelemahan utamanya. Saat hampir tenggelam, Usopp datang menyelamatkan Luffy dan Miss Golden Week malah terkena cat hipnotis miliknya sendiri. Saat sedikit lagi teman-teman mereka akan menjadi patung lilin, Luffy dan Usopp datang membantu. Tapi Mr. Tree malah kabur dan mengalihkan perhatian Luffy, sehingga sekarang Usopp harus tertinggal sendiri menghadapi anggota Baroque Works yang lain. Awalnya Usopp merasa takut, namun sekarang hanya dirinya lah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan para kru. Setelah mendapat ide, Usopp pun berlari ke arah patung dan membiarkan dirinya dipukuli oleh Miss Valentine yang
yang punya kekuatan luar biasa, sehingga patung lilin buatan Mr. Tree juga hancur karena efek pukulannya kepada Usopp. Karena kecerdikannya, Usopp berhasil menyelamatkan Zoro, Nami, dan juga Vivi. Di sisi lain, Luffy juga sedang kesulitan menghadapi Mr. Tree karena ia malah mengkloning dirinya dan Luffy tak tahu mana tubuh Mr. Tree yang asli. Luffy terus mengejar Mr. Tree sampai sekarang tangan Luffy malah terjerat lilin buatan Mr. Tree. Saat akan dihabisi, Luffy berhasil mengelak dengan cepat dan membuat Mr. Tree menghancurkan jeratannya sendiri, sehingga inilah kesempatan untuk Luffy memberikan serangan pamungkas kepada Mr. Tree. Zoro dan juga Nami yang sudah bebas juga tak mau berlama-lama menghadapi pasukan Baroque World. Berkat bantuan Vivi dan juga Usopp, akhirnya Zoro bisa menyelesaikan pertarungan ini. Saat mereka akan kembali ke kapal, dua raksasa yang kini menjadi teman mereka pun kembali menemui Luffy dan para kru untuk berpamitan. Usopp benar-benar sangat berterima kasih karena berkat para raksasa inilah ia memiliki keberanian untuk menyelamatkan sahabatnya. Tapi saat akan meninggalkan pulau, ada ikan raksasa yang akan melahap kapal Luffy. Untunglah dua raksasa ini melihatnya dan cepat-cepat mengeluarkan serangan kepada ikan raksasa itu. Luffy tidak menyangka kalau mereka akan ditolong seperti ini, sehingga mereka pun bisa keluar dari pulau ini dengan selamat. Luffy harus menggendong Nami dan akan mendaki sebuah gunung yang dipenuhi dengan salju. Pendakian ekstrim ini juga diikuti oleh Sanji yang menemani Luffy. Mereka terpaksa melakukan ini semua karena setelah mereka lolos dari Little Green, Nami merasa ada yang aneh dengan tubuhnya dan tiba-tiba pingsan. Begitu sadar, Nami mengira ia hanya tertidur satu malam, tapi ternyata Sanji berkata kalau Nami sudah tidur selama 4 hari. Penyakit yang dialami oleh Nami bukan penyakit biasa, sehingga mereka harus mencari pertolongan. Sebenarnya tujuan berikutnya adalah mereka akan mengantar Vivi pulang ke Alabasta. Namun Vivi mengatakan tanpa Nami mereka juga tidak akan bisa sampai ke Alabasta, sehingga mereka akan berhenti ke sebuah pulau yang dikenal banyak dokter di sana. Pulau yang dipenuhi dengan salju itu adalah Kerajaan Ram, dan Vivi punya kenangan buruk dengan pemimpin di Kerajaan Ram, sehingga ia meminta semua kru untuk merahasiakan identitas Vivi yang merupakan seorang putri Kerajaan Alabasta. Begitu Luffy dan teman-temannya sudah berada di depan pintu masuk Kerajaan Ram, mereka malah mendapat penolakan dan Vivi malah tak sengaja tertembak. Saat Luffy akan menyerang, Vivi meminta Luffy untuk tetap tenang, dan Vivi malah berlutut memohon agar mereka diizinkan masuk. Luffy harus mengurangi egonya demi keselamatan Nami, karena hanya orang di pulau inilah yang bisa menolong Nami. Cara ini ternyata berhasil meluluhkan hati penjaga Kerajaan Ram dan mereka diizinkan masuk. Pengawal mengatakan kalau dokter di pulau ini sudah musnah, namun ada satu penyihir yang mungkin bisa menolong dan ada di atas gunung. Tak mungkin mereka mendaki sekarang karena hari sudah mulai malam, sehingga mereka diminta untuk menginap dulu semalam. Namun Sanji melihat kalau kondisi Nami sudah semakin parah dan tak bisa lagi menunggu, sehingga Luffy pun membuat keputusan kalau ia akan langsung saja naik ke atas gunung dengan cara memanjat, sebab lewat rute normal mereka harus menunggu esok hari. Sanji lah yang akan ikut menemani Luffy, sedangkan Zoro akan berjaga kalau saja ada pasukan Baroque Works kembali datang melakukan serangan. Walaupun angin sangat kencang dan jalur pendakian sangat ekstrim, Luffy dan Sanji tetap berusaha walau nyawa mereka taruhannya. Saat menunggu Luffy, terlihat Vivi termenung dan ternyata ia teringat dengan kenangan buruk antara kerajaannya dan Kerajaan Ram tempat mereka singgah hari ini. Saat kecil, Vivi sering melihat ayahnya yang merupakan seorang raja sering dipermalukan oleh Raja Drum di forum. Bahkan Vivi juga pernah diperlakukan buruk oleh Raja Drum. Walaupun Vivi merasa terluka, tapi sikapnya yang tabah ternyata sudah mencegah Alabasta dari konflik dengan Kerajaan Drum. Usopp pun berusaha menguatkan Vivi dan meyakinkan Vivi bahwa keadaan akan membaik setelah Vivi pulang ke Alabasta. Zoro yang gelisah menunggu Luffy pun mencoba mengajak berbicara pengawal di Kerajaan Drum. Pengawal ini pun berkata kalau Raja Drum adalah orang yang sangat keji dan sudah menyengsarakan rakyatnya. Sementara itu, karena sudah terlalu lama menghadapi angin salju, Luffy sudah merasa tak kuat dan tubuhnya melemah. Hampir saja Luffy terjatuh. Namun baru saja Luffy selamat dari ajalnya, Sanji malah terlempar. Untunglah Luffy cepat memanjangkan lehernya dan melempar Sanji kembali ke atas. Dengan tangan penuh luka, akhirnya Luffy berhasil sampai ke atas, namun mereka langsung pingsan begitu saja dan tak sadarkan diri. Terlihat ada bayang-bayang sosok yang akan membawa mereka. Tapi begitu sadar, Nami sudah seperti berada di ruang rumah sakit dan sudah terpasang infus. Terlihat ada seekor rusa kecil yang merawatnya. Namun bukan rusa itu dokternya, melainkan ada seorang wanita yang menyebut dirinya Kureha. Tak lama terdengar teriakan Luffy karena ia ketakutan telah direndam oleh Kureha di air panas. Luffy mengira Kureha akan memasaknya jadi
menjadi sup, tapi ternyata itu dilakukan agar Luffy tidak mati kedinginan. Tapi Luffy malah salah fokus dan terkagum-kagum dengan sosok rusa bernama Chopper ini. Seekor rusa yang bisa berbicara benar-benar menarik perhatian Luffy, sehingga Luffy pun ingin mencari tahu lebih jauh tentang rusa bernama Chopper itu dari Dr. Kureha, orang yang merawat Chopper selama ini. Kureha bercerita di kerajaan mereka sempat terjadi penangkapan massal terhadap para dokter. Raja mereka yang zalim terhadap rakyatnya memerintahkan untuk menyandera semua dokter yang ada. Pada masa ini hanya Kureha dan satu dokter lainnya bernama Hiliruk yang masih belum tertangkap. Namun Kureha tidak mau bersembunyi bersama Hiliruk, sehingga mereka pun mencari tempat persembunyiannya masing-masing. Saat Hiliruk sedang mencari jalannya sendiri, ia melihat ada jejak kaki dan saat diikuti ternyata ada seekor rusa kecil yang mengalami luka parah. Rusa yang menderita ini awalnya sangat ketakutan saat ia mendekat, tapi Hiliruk berusaha menjelaskan kalau dirinya tidak akan menyakiti rusa kecil itu. Setelah dirawat, rusa itu mulai pulih dan Hiliruk kaget melihat rusa yang dirawatnya bisa berbicara. Rusa kecil ini berkata ia takut kalau ada manusia yang tahu ia bisa berbicara, sebab banyak orang dahulu menganggapnya monster. Tapi ternyata Hiliruk berbeda dengan manusia lainnya dan tetap ingin merawat rusa yang ia beri nama Tony Chopper. Setelah kondisinya semakin membaik, Chopper mulai tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Hiliruk. Walaupun sesekali mereka terlibat pertengkaran, tapi Hiliruk sudah menganggap Chopper anaknya sendiri. Chopper juga berkata kelak ia ingin menjadi dokter yang handal seperti Hiliruk. Saat ini Hiliruk berkata ia sedang menciptakan obat yang bisa menyembuhkan segala kerusakan di kerajaannya. Namun penelitiannya selalu gagal. Hubungan mereka semakin membaik, namun pada suatu malam Hiliruk malah mengusir Chopper dan meminta Chopper untuk tidak lagi tinggal bersamanya. Tentu saja Chopper bingung dan merasa tersakiti dibuang begitu saja. Walaupun ia sudah memohon dan menangis, Hiliruk tetap saja membiarkan Chopper menderita di luar sana. Satu-satunya rekan dokter Hiliruk saat ini datang ke rumahnya atas permintaan Hiliruk. Ia adalah Kureha. Ternyata Hiliruk sudah menderita sakit yang begitu parah dan umurnya tak lama lagi. Hiliruk masih berusaha tetap hidup dan menyelesaikan penelitiannya, sehingga ia meminta Kureha untuk mengobatinya. Itulah alasan Hiliruk mengusir Chopper, karena tak mau Chopper melihat kematiannya. Di tengah kondisinya yang kritis, Hiliruk akhirnya berhasil menciptakan obat yang ia yakini bisa menyembuhkan semua penderitaan di kerajaannya. Tak lama Chopper pun datang kembali dengan membawa jamur yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Chopper tahu tentang jamur ini karena ia pernah menguping pembicaraan Hiliruk dengan Kureha tentang jamur yang bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Dengan senang hati, Hiliruk memakan sup jamur yang dibawa oleh Chopper. Terlihat kondisi Hiliruk semakin membaik dan ia akan pergi ke istana raja untuk menyelamatkan semua dokter yang tertangkap dan meminta Chopper untuk menunggu saja. Begitu Hiliruk pergi, Kureha kembali datang ke rumahnya dan sangat marah saat tahu Hiliruk memakan jamur yang dibawa oleh Chopper. Ternyata jamur yang katanya bisa menyembuhkan semua macam penyakit adalah jamur beracun yang mematikan. Hiliruk sengaja memakannya karena umurnya juga memang tak lama lagi. Chopper benar-benar menyesal sudah memberikan jamur itu kepada Hiliruk. Hiliruk pun sampai di istana raja dan mengatakan akan mengobati semua dokter yang katanya menderita di istana. Namun informasi itu hanyalah jebakan dan saat ini Hiliruk yang benar-benar diburu malah seperti menyerahkan dirinya sendiri. Hiliruk yang malang malah meledakkan dirinya sendiri dan saat Chopper menyusul ke istana, semua sudah terlambat. Pengawal kerajaan pun meminta Chopper untuk tetap hidup dan pergi saja, sebab jika ia masuk semua hanyalah sia-sia. Chopper yang penuh amarah pun kembali menemui Kureha dan meminta Kureha mengajarkan semua ilmu kedokterannya agar Chopper bisa meneruskan jejak Hiliruk menjadi dokter yang hebat. Seorang raja yang seharusnya melindungi rakyatnya malah sekarang berubah menjadi monster yang mengerikan dan ingin membasmi semua orang yang menentangnya di kerajaan. Sebelumnya semua orang di kerajaan Ram ini hidupnya sudah sangat menderita dan tepat pula sekarang raja zalim mereka yang sempat menghilang kini terlihat akan kembali ke kerajaan. Dalton yang merupakan pengawal kerajaan yang ingin melindungi rakyatnya malah tertangkap oleh anak buah raja dan dibawa menghadap ke Raja Drum bernama Wapol. Wapol benar-benar murka karena Dalton telah menentangnya, kemudian menunjukkan kemampuan barunya setelah memakan buah iblis yang diberikan oleh anggota Baroque Works. Wapol bisa mengeluarkan senjata apapun dari mulutnya, namun ternyata Dalton menunjukkan bahwa dirinya juga seorang monster. Zoro dan juga Usopp yang sedang berjaga di pintu masuk kerajaan melihat ada pasukan Wapol yang sudah berubah menjadi monster mulai mendekat, sehingga mereka harus mengevakuasi warga agar tidak ada korban. Sementara itu Vivi akan naik ke atas gunung dan menyampaikan kondisi darurat
surat ini kepada Luffy dan Sanji yang sedang mengobati Nami di rumah Dr. Kureha. Dengan alat seadanya yang dibuat oleh Usopp, dengan ajaibnya Vivi bisa naik ke atas gunung es yang begitu tinggi dan menyampaikan bahwa Raja Wapol telah kembali dan sekarang sudah menjadi perwujudan monster. Namun Kureha ingin kabur saja dan tak mau lagi terlibat urusan apapun dengan Wapol, raja mereka yang kejam. Namun di tengah pelariannya, Kureha bertemu dengan Dalton yang baru saja berhasil kabur dari Wapol. Tapi kondisinya sekarang penuh dengan luka dan akhirnya naluri Kureha mulai tersentuh kemudian menolong Dalton. Luffy dan juga teman-temannya sudah mulai berkemas dan akan turun gunung menolong semua warga dan akan membasmi Raja Wapol. Namun belum sempat mereka bergerak, ternyata Wapol sendirilah yang datang ke tempat mereka dan ingin menangkap Vivi yang sempat berkonflik dengan Raja Wapol saat dirinya masih kecil. Tapi Vivi mengatakan bahwa dirinya bukanlah Vivi yang penakut seperti dulu. Saat akan diserang Wapol, Luffy langsung menariknya dan sekarang giliran Luffy untuk melawannya. Sementara itu saat Sanji dan Chopper akan membawa pergi Nami yang belum pulih, mereka malah dihalau oleh anak buah Wapol. Mau tidak mau Sanji dan juga Chopper harus melawan mereka terlebih dahulu. Di sini Sanji juga tidak menyangka kalau Chopper mempunyai kekuatan yang luar biasa dengan transformasi tubuhnya yang menjadi besar dan berotot. Raja Wapol juga terus-terusan memberikan serangan kepada Luffy sampai ia emosi karena Luffy terkesan tidak serius melawannya. Sanji yang berusaha bertarung dengan kekuatan kakinya malah terjerat kekuatan anak buah Wapol yang mempunyai rambut lengket seperti lem. Tanpa kakinya Sanji hanyalah abang-abangan biasa, sehingga Chopper pun harus segera menolongnya. Tapi yang ada Chopper dan Sanji malah saling menempel satu sama lain. Namun karena panik akan diserang menggunakan panah, Chopper akhirnya bisa melepaskan jeratan mereka lalu melakukan serangan kombinasi dengan Sanji sampai membuat anak buah Wapol tak berdaya. Sanji seperti menemukan partner bertarung terbaiknya. Sementara itu di bagian bawah kerajaan tempat warga tinggal, semua sudah bersiap untuk menghadapi para tentara Wapol yang sekarang sudah berubah menjadi monster. Dibantu beberapa warga yang siap bertarung, Sanji memimpin pertarungan dan berusaha membasmi monster ini satu persatu. Tapi sepertinya monster yang dibuat menggunakan kekuatan buah iblis ini cepat sekali memulihkan diri dan memiliki kekuatan yang di luar batas kemampuan manusia. Namun saat mereka hampir terpojok, Dalton sang pengawal datang dengan wujud monsternya. Semangat para warga untuk melindungi tanah mereka dari Raja Zolim semakin membara. Luffy tidak menyangka kalau ia harus melawan seorang Raja Zolim yang sudah mempunyai kekuatan buah iblis. Saat akan diledakkan, untunglah Vivi datang membantu Luffy dan mengikat mulut besar Raja Wapol sehingga membuat Wapol meledakkan mulutnya sendiri. Luffy dan teman-teman mengira mereka sudah menang, tapi orang dengan kekuatan buah iblis tentu tidak mudah dikalahkan begitu saja. Wapol masih bisa bangkit dan ia malah akan menghancurkan bendera bajak laut kesayangan Chopper. Dengan berani Luffy menerima serangan Wapol hanya untuk melindungi sebuah bendera. Tapi Luffy tentu bukan manusia biasa sehingga ia sama sekali tidak terluka saat terkena serangan Wapol. Atas hinaan dari Wapol kepada para bajak laut membuat Luffy tak mau lagi bermain-main dengannya. Di sini Luffy ingin menunjukkan jati diri yang sesungguhnya dari seorang bajak laut. Sementara itu di sisi lain kerajaan, Zoro dan juga pengawal kerajaan Ram masih kesulitan menghadapi pasukan Wapol yang sekarang berwujud seperti monster. Kureha yang awalnya apatis pun kini mulai membantu. Luffy juga sudah sangat terpojok karena Wapol menggunakan senjata tajam. Tapi Vivi berusaha membantu dan menarik senjata Wapol sehingga Luffy bisa meloloskan diri dari jeratan Wapol. Lalu dengan bantuan Sanji, Luffy mengeluarkan serangan pamungkasnya yang membuat Raja Wapol terlempar ratusan kilometer dari atas gunung. Kekalahan Wapol juga membuat para tentaranya kembali ke wujud manusianya. Para warga yang hampir saja musnah tak menyangka ada keajaiban bagi mereka berkat tim Luffy yang sudah membasmi Raja Wapol yang membuat tentara monster dengan kekuatan buah iblis. Para dokter yang sempat disandra pun diminta Kureha untuk mengobati semua warga yang terluka. Zoro dan Usopp juga dibawa Kureha menyusul ke tempat Luffy dan kawan-kawan. Di sini terlihat Dalton sangat berterima kasih kepada tim Luffy karena mereka sudah membantu menyelamatkan kerajaan Ram dari kejamnya raja mereka. Chopper yang terlihat ketakutan sangat kaget setelah mendengar ajakan Luffy untuk bergabung ke dalam tim bajak lautnya. Tentu saja Chopper menerimanya karena menjadi dokter dan bajak laut adalah impiannya. Akhirnya Chopper pun meminta izin kepada Kureha untuk ikut Luffy dan menjadi bajak laut. Walaupun Kureha meremehkannya dan sempat tidak memberikan izin, tapi Chopper tetap keras dengan pendiriannya dan tetap ingin pergi bersama
bersama pasukan Luffy. Luffy kaget Chopper bisa berubah menjadi rusa kutub yang membawa kereta, dan begitu sampai ke kapalnya, Chopper sangat kagum walaupun ia sangat sedih meninggalkan rumah untuk pertama kalinya. Bahkan ternyata walau terlihat marah, Kureha membawakan persediaan medis untuk Chopper secara diam-diam. Kureha juga ingin membuktikan hasil penelitian rekan dokternya yaitu Hiriluk. Hiriluk yakin dengan penemuannya ini bisa mengobati semua luka para warga kerajaan Drum. Hiriluk yakin dengan pemandangan bunga sakura bisa mengembalikan semangat semua warga kerajaan Drum. Chopper pun tak kuasa menahan tangisnya melihat penemuan orang yang sudah dianggapnya seperti ayah akhirnya berhasil. Mereka pun akan melanjutkan perjalanan menuju Alabasta untuk mengantar Putri Vivi pulang ke kerajaannya.